Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, apa kabar? Yuk, kali ini ya, kita akan kedatangan tamu yang luar biasa keren ya. Ini tamu spesial. Ini orang ngetop banget pada zamannya tuh. Waktu saya masih SMA, masih kuliah itu ngetop pada zamannya. Sekarang alhamdulillah dipertemukan sama Allah, ketemu lagi jadi rekan bisnis saat ini. Ya, jadi salah satu pembina atau pemilik namanya sekarang? Iya, pembina. Pembina Yayasan Al Azhar Kairo, Mas Indra Bunayu. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Mas Indra, saya tuh kan tamat kuliah dari kota Palembang, terus merantau ke Jakarta belasan tahun, puluhan tahun, terus balik lagi. Ya, terus sekarang ketemu lagi sama Mas Indra. Terus sekarang udah jadi orang top nih, udah orang jadi orang tajir. Nggak tahu nih melintir atau enggak, gue belum lihat ya. Tapi tajir udah pasti, melintirnya nanti kita perhatiin nih. Mas, sekarang ini kan walaupun lagi zaman pandemi ya, zaman pandemi saat ini, sekolah itu kan tetap dibutuhin. Salah satu bisnis yang nggak mati walaupun kena krisis COVID-19 saat ini. Bisa cerita nggak Mas dari awal dulu, dari awal, dan mungkin dari kecil ya, dari SMA atau dari manalah gitu sampai dari kuliah, sejarahnya Mas Indra tuh gimana sih sampai menjadi seorang Indra Bunayu saat ini tuh gimana? Iya, jadi seorang Indra Bunayu itu adalah orang yang banyak pengennya, banyak mimpinya gitu. Banyak mimpinya. Banyak mimpinya. Jadi karena dilahirkan dari keluarga yang ya dibilang memang nggak pas-pasan lah. Pas-pasan. Ya, berarti ngelihat teman-teman itu bermain sama teman-teman yang high class semua kan. Enak banget ini kan. Nah, tapi udah mulai dari kecil itu udah mau meraih mimpi itu bagaimana. Starting dari jual-jualan permen, jual apa gitu, sampai ikut teman nyemir sepatu. Nyemir sepatu. Beneran. Pokoknya apa aja dijalani gitu kan. Dijalanin. Pas SMP juga gitu. Jual-jual stiker gitu kan, kaos-kaos udah jalan tuh gitu. Teman-teman udah paham banget. Waktu SMA juga ketua PMR gitu kan, pengurus remaja, pengurus OSIS juga. Jadi kegiatan banyak banget, aktivitas banyak. Terus itu juga mix sama bisnis juga kan. Kita dulu jualan pizza, jual pizza, terus bantu rumah yatim dulu kan gitu. Jadi dari jual pizza itu bisa dapat sesuatu yang besar. Nah, itu akhirnya membuat saya jadi pede kan. Nah, pada saat di SMA kita udah buat semacam showbiz gitu ya, showbiz. Jadi kita buat acara gitu. Pensi? Ya dulu kan belum ada pensi. Kita udah buat pensi, tapi justru zaman dulu yang top harus zaman-zamannya Hetty Koes Endang gitu. Hetty Koes Endang angkatannya siapa yang cowok? Enggak, dia udah jauh, itu udah senior gitu kan. Tapi Bella Experience dulu kan rombongan itu Rati Sang gitu. Ya itu kita SMA. Terus kita main di IO lah gitu ya dulu kan, tapi belum ada IO, belum ada nama IO. Dulu malah belum ada IO. Belum ada IO, tapi kita sebenarnya udah mulai dulu. Dulu saya buat Forestis Entertainment dulu kan, Forestis Show Entertainment. Itu dulu. SMA atau kuliah tuh? Dulu pas masuk SMA, pas kuliah baru awal ya udah mulai di situ. Udah buat something lah sama teman-teman gitu kan. Bareng-bareng yuk kita buat apa dulu, zaman-zaman Sanjaya dulu bagus ya. Hotel Sanjaya. Paling top dulu kan, Sanjaya, Hotel King, hotel apa itu. Nah, dulu kita selalu buat itu. Jadi setelah itu baru sama ini kan dulu sama teman-teman juga buat radio dulu kan. Buat radio. Ya itulah berdiri Momea itu. Momea. Ya. Itu sebenarnya titik balik sebenarnya Mas Indra itu di Momea. Ya, Momea mulai terkenal. Ya, kita mulai jalan. Itu kayak jadi Prambors-nya Palembang itu. Iya, Prambors. Anak Momea gitu, saya ingat tuh. Saya dengerin Indra Bunayu. Heboh ya. Heboh banget itu. Prime time-nya jam berapa waktu itu ya? Waktu itu sore-sore gini, itu jalan Sumpah Pemuda itu penuh. Dari ujung TVRI itu sampai ujung ke Sumpah Pemuda itu selalu penuh mobil parkir di situ. Dan dengerin radio dan pengen datang masuk ke. Gitu. Kalau zaman dulu kan TV masih sedikit kan. Dikit, iya. RCTI ya itu kan, tapi anak-anak di Palembang itu dulu kalau nggak main ke radio itu, wah itu belum gaul ya. Dan senang banget ketika. Dulu kalau Jakartanya mungkin kayak Erwin Parengkuan, gitu ya. Ari David kayak gitulah, kayak zamannya Becky Tomewu gitu kan, iya zaman gitu. Siap. Jadi anak-anak Palembang waktu itu kan kalau nggak ke radio tuh nggak gaul gitu kan. Jadi disitulah dia tukar informasi zaman itu. Kita buat acara juga di situ kan. Ada GGS sebagainya. Jalan-jalan sore itu kan. Jadi ada offline-nya ya. Ada offline-nya. Nah, itulah cikal bakal daripada event itu yang kita buat. Jadi event itu jadi kayak keseringan ya. Jadi ada
kebiasaan yang kita buat gitu. Jadi kita pikir dulu kan nggak menghasilkan apa-apa. Kan dunia IO itu belum ada. IO belum ada. Belum ada sama sekali. Justru waktu saya terjun di IO juga itu tahun 90-an itu, ya menjadi IO ya the big three lah ibaratnya. Yang pertama dibuat di Indonesia. Itu ya? Ya ada satu di Medan, KIS FM itu, terus Bunayi Production, terus Jakarta, Citralintas sebagainya gitu kan. Citralintas. Jadi kaget juga, dulu kan nggak ada namanya, kita sebutnya production, bukan IO. Ya Bunayi Production, ya production aja, memproduksi acara sebagainya. Tamat kuliah, apa aktivitasnya Mas? Tamat kuliah banyak banget. Banyak banget. Termasuk tapi yang paling inget yang paling ingat itu awal-awal tamat ya kuliah. Kadang buka tambak. Tambak ikan ya? Tambak ikan, terus kerja. Tapi pernah kerja nggak di perusahaan? Pernah. Saya pernah di bank juga. Pernah di bank? Di BUMN atau swasta? Di swasta, bank swasta. Terus saya juga pernah kerja di pengeboran minyak. Iya, aneh kan itu bidang itu. Iya, nggak nyambung semua. Terus yang seru sama itu rombongan papanya Mas Aka, Mas Agung yang ketua BPK sekarang. Nah, itu kami jual rumah waktu itu. Oh, di Batu Raja. Di Batu Raja kita jual rumah. Lumayan banyak, ada 1.200 rumah waktu itu. Oke. Nah, jadi situlah pede kan, akhirnya terus jalan. Terus akhirnya balik ke ini kontraktor saya. Terus setelah kontraktor bosen kan, karena kontraktor kan penuh dengan ini bukan yang kontrak sana kontrak sini, bukan. Kontraktor saya buat apa, dam, buat jembatan, buat jalan dulu. Sipil, udah begitu. Jadi saya tuh pindah-pindah kuadran, pindah-pindah kerjaan. Itu jadi, kenapa sih bisa pindah-pindah kayak gitu, kayak nggak ada? Kalau saya bisa, kalau saya itu kan passionnya cuma marketing. Iya. Jadi memang saya pindah industri cuma 2 tuh, farmasi, kemudian real estate, sekarang merambah ke digital. Tapi saya istilahnya benang merahnya, red line itu sama, marketing aja. Gua nggak pernah kerja di akunting, jadi personel, HR tuh nggak pernah. Tapi Mas Indra ini kan colorful banget. Itu kok bisa kayak gitu, gimana? Bahkan saya bilang kalau saya itu kan penuh mimpi, artinya semua kerjaan itu saya geluti ya. Saya artinya kalau ada satu bidang saya senang terus saya jalanin. Saya pikir mungkin ini adalah passion saya. Karena waktu itu pada saat itu passion saya begitu gitu loh. Sebenarnya pinginnya passion cuma satu, pengen sukses saja. Pengen sukses saja. Sukses apakah sukses didefinisikan sebagai punya duit banyak itu atau gimana rencana? Iya, sukses itu artinya memang benar pikiran kita waktu itu kan apapun kita punya lah istilahnya. Tapi intinya pada saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana saya itu bisa menjadi seseorang, artinya ya somebody lah, ya ibaratnya saya mencari semua. Jadi ini mungkin penting juga buat teman-teman di rumah yang mungkin lagi sekarang lagi bingung kan, aku nih mau kemana gitu kan? Karena lagi zaman krisis gini. Ya, zaman gini tuh aku jalan apa aja. Mau jadi sales, mau jadi apa, jalanin aja. Jadi nggak usah milih-milih. Nggak usah. Dan kita tuh nggak tahu kan Allah itu taruh kita di mana tuh posisi kita. Benar. Tapi ternyata setelah akhir-akhir saya mengerucut tuh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dahulu itu ternyata akhirnya itu berguna gitu. Berguna. Itu menjadi suatu pondasi kuat untuk sekarang rupanya kayak gitu ya. Jadi dulu tuh kita nggak tahu aja bahwasanya yang kita kerjain kayak di bawah itu rupanya jadi pondasi kuat untuk sekarang ini. Indra Bunayu sekarang ini tidak akan terjadi kalau nggak ada pengalaman masa lalu di radio, betul. Jadi dengan pengalaman yang begitu banyak varian itu, saya akhirnya belajar dengan guru-guru itulah top lah ibaratnya, guru-guru bisnis saya itu. Di situ saya akhirnya mempelajari satu hal bahwa ternyata saya tipe yang generalisasi. General. Iya. Nggak kalau spesial. Mas Taka tadi kan yang spesial. Kalau saya general. Aku pakai telur masalah. Kalau Mas Indra nggak pakai telur. Iya. Jadi kalau Anda di posisi spesial, Anda harus master di bidang itu. Very expert di bidang itu. Ya, di situ. Memang Anda menjadi profesional di bidang itu. Tapi kalau misalnya tipe sama kayak saya tadi yang banyak banget pengalaman itu, ternyata cocoknya emang jadi pengusaha. Cocoknya emang jadi buat sesuatu dan karena tadi pengalaman tadi tentang keuangan saya paham tuh, karena saya pernah di bank, tentang membangun sebagai saya pernah di kontraktor gitu kan, tentang maintain orang itu saya pernah di radio sebagai saya bisa jualan marketing persosip orang itu bisa karena dari radio terus bisa menjual karena saya pernah di marketing waktu itu. Jadi sebenarnya pengalaman yang komplek ini akhirnya membuat saya tuh menjadi orang yang full package multi talented kata orang itu. Ini kok bisa ini bisa. Jadi yang saya lihat bahwa ternyata kita tuh memilih itu aja. Kita mau jadi spesialisasi atau generalisasi. Menjadi seorang pengusaha, entrepreneurship. Ini katanya sebenarnya sangat umum, juga sangat istilahnya tuh
enak didengar, keren gitu, entrepreneur, businessman, whatever you call it ya. Saya ini sebenarnya juga 5 tahun jadi entrepreneur ya. Sekarang udah kakinya separuh di karyawan, separuhnya entrepreneur. Tapi kan jadi entrepreneur itu kelihatannya aja keren ya. Dalamnya juga, waduh, hutan rimbanya berdarah-darahnya juga nggak main-main itu ya. Bukan hanya berdarah beneran ya, bener. Ibaratnya tuh bisa bener-bener nggak bisa tidur malam, kepala kepusing, ngatur orang, keuangan, terutama yang menyangkut masalah keuangan segala macam. Nah, saya mau tanya dulu, tadi saya udah sampaikan sama Mas Indra, manusia itu kan belajar lebih banyak belajar pada saat menerima kekalahan, kesalahan, daripada dia nggak banyak belajar pada saat kesuksesan. Nah, kita mau tahu nih, ada nggak pengalaman Mas Indra? Nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak mau dimention di industrinya atau bisnisnya nggak apa-apa. Tapi yang menurut Mas Indra benar-benar, aduh, gua banget deh. Lowest point-nya tuh bisa cerita nggak Mas Indra? Ada bisnisnya apa gitu? Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Jadi sebenarnya kalau aku cerita itu panjang ya, karena banyak banget. Pendekin aja. Jadi intinya begini nih. Aku waktu muda sudah menghabiskan kegagalan, banyak kegagalan. Jadi kalau entrepreneur itu kan memang tampaknya seperti enak banget ya. Kata Mas Taka tadi bahwa ternyata di depan dalamnya itu belantara. Nah, ketika kita itu sering gagal, jadi di masa muda itu dihabiskan untuk kegagalan itu sendiri. Artinya mencoba semua. Gagal satu bidang, kita nggak nyerah bidang lain. Tapi kadang-kadang ada juga bidang ini terus gitu kan sampai selesai. Saya pernah kan pindah waktu di IO, saya pernah jalanin IO, terus saya berhenti karena saya dapatin dunia kontraktor. Tapi ternyata di kontraktor saya nggak cocok karena stres, karena di kontraktor itu banyak inilah. Kita paham lah bahwa itu harus ada ini gitu kan. Nah, saya jadi yang nggak nyaman. Saya tuh orangnya kan maunya kerjanya enjoy ya, karena passion kita tuh harusnya orang kreatif gitu. Iya. Saya tuh pengen dihargai kerja saya sebagai sebuah kerjaan yang profesional gitu. Ibaratnya kalau yang gitu saya agak kurang cocok gitu. Bukan jiwa saya, sedikit memaksa atau gimana gitu. Saya intinya karya inilah yang dihargai. Jadi kalau ditanya tadi berapa banyak gagal ya banyak banget. Jadi saya pernah ada yang nggak dibayar orang yang lari. Ini cerita kontraktor ya? Kontraktor, alhamdulillah kontraktor sebentar kan. Yang nggak dibayarnya apa nih? Ya bisa di event gitu kan. IO itu ada yang lari orangnya. Udah sama kita. Ini lucu dong, berarti IO kita udah laksanain kegiatannya, tapi nggak dibayar. Itu orang apa? Lari jadi. Itu acara apa? Masih ingat? Masih ingat dulu. Dulu kerja sama orang Medan lah, ibarat dulu kan kita mau. Kotanya di mana tuh? Tur Sumatera dulu kan. Tur Sumatera. Bawa artis atau? Bawa waktu itu Sheila on Seven. Oh, Sheila on Seven. Lagi naik-naik. Lagi naik-naiknya ya. Lagi awal 2000-an berarti. Iya, 2000-an itu. Jadi kita tur seluruh Sumatera. Nah, pada saat itu ya setelah hitungan terakhir, ya tiba-tiba saya cek klien saya itu pagi-pagi di hotel. Nggak ada lagi. Katanya nanti habis sarapan aja gitu. Ternyata itu setelah tur yang keberapa tuh? Sudah terakhir. Sudah mau hitung-hitungan hasil. Nah, ternyata dia harusnya dibayar ya? Iya. Jadi IO-nya dibayar di belakang? Iya, tapi nilainya besar kira-kira? Besar, ya namanya itu kan seluruh hasil kan. Bayangin kita kerja sudah berapa lama tuh kerjanya? Sebulan, ya 3 bulanan itu 3 bulanan? Ya, tur itu 3 bulanan. 3 bulanan tur Sheila on Seven pada tahun itu? Ya itu ada begitu. Jadi tiba-tiba lari dibilang, wah Mas Indra udah begini-begini. Tapi itulah akhirnya saya karena sering ya, itu dan ternyata itu ilmu. Jadi satu ilmu nih, ketika kita itu ditipu oleh klien atau siapapun itu, rekan bisnis, ketika kita ikhlas saja dengan penipuan itu, pasti itu akan diganti. Ada pergantian dari Allah. Paling nggak kita bisa belajar. Iya, belajar bagaimana. Tapi intinya yang itu saya pakai terus jadi. Sakit banget dong ya. Kalau dalam bisnis tuh terkenal tuh saya tuh sama teman-teman tuh bahwa kalau Indra Bunaya itu sering ditipu. Karena saking baiknya kali. Iya. Biasanya kalau orang yang suka ditipu tuh penyakitnya cuma satu. Udah percaya sama orang. Kalau dia orangnya istilahnya tuh prudent ya, istilahnya hati-hati segala macam, biasanya agak sedikit susah ditipu. Ini Mas Indra terlalu baik, jadi gampang banget ditipu ya. Jadi tapi jangan pernah berhenti menjadi orang baik, artinya gini. Jadi jangan kita yang menipu. Jadi karena ini adalah integritas kita kan.
Maka ketika kita ketemu sama orang atau orang bekerja sama, tanya, itu gimana nih Mas Indranya? Oh, bagus gitu. Pernah nggak apa sebagainya? Nggak ada, malah dia sering ditipu orang. Jadi nama baik malah. Nama baik, orang bilang, oh berarti orangnya baik, berarti kan orangnya nggak pernah ini. Oh, jadi itu jadi advantage kita kan. Jadi orang tuh ya ibaratnya kalau mau kerja sama kita tuh ngantri gitu. Ngantri, ya? Seneng, artinya kita yang milih mana yang akhirnya mana yang baik buat kita. Oke. Jadi nggak ada yang namanya kalau kita menjadi baik itu nggak ada yang namanya kita nggak punya advantage dari situ ya, keuntungan dari situ. Nah, Mas, langsung jump to the ini ya, bisnis Mas Indra sekarang di bidang edukasi ya. Mas Indra pegang brand Al Azhar Cairo Indonesia, iya. Al Azhar Cairo Indonesia. Iya, iya. Oke. Ada kata Kaironya. Kalau Al Azhar semua orang udah pada tahu. Kata Kaironya tuh datang dari mana, Mas? Ya, jadi dulu kan kita kerjasama sama Al Azhar yang di Jakarta ya. Nah, tapi ternyata setelah ya saya kan orangnya kuris kan. Jadi ketika kenapa tidak ada kerjasama dengan Kaironya gitu loh. Padahal itu kan asalnya tuh kan dari Mesir kan, Kairo. Jadi saya bilang ya mungkin saya harus cari kan sendiri bagaimana. Akhirnya kita menemukan channel itu. Nah, saya ngajak untuk hijrah ke sana, maksudnya di connecting. Ternyata ternyata yang kerjasama saya yang pertama itu sudah puas dengan yang ada. Artinya sudah besar dengan ini. Sudah saya bilang mungkin saya akan membangun sebuah brand baru lagi. Ya namanya dakwah kan berkembang harus kan. Jadi kita tambahin dengan brand Al Azhar Cairo. Karena saya lihat memang ada hal-hal keagamaan itu yang sangat-sangat luar biasa di situ. Contohnya misalnya SD. Kalau di sekolah yang lama itu kan atau di Indonesia kan banyak satu SD umum itu atau Islam itu kadang-kadang satu juz untuk kelas 6. Jadi tamat kelas 6 SD itu baru hafal satu juz. Nah, sebenarnya di kurikulum Cairo ini mereka rata-rata 18 juz. 18 juz. Tamat SD hafal 18 juz. Oh, berarti kalau SD 6 tahun mereka rata-rata 1 tahun 3 juz ya? Ya. Luar biasa. Jadi dan itu ada tekniknya gitu. Mereka dapat hafal ini hafiz. Iya, tapi hafal itu bukan dipaksa. Bukan dipaksa, tapi karena fun. Iya, fun. Tapi kan let's say kita bilang 18 juz itu kan target orang dari Mesir ya. Kalau ada juga di Mesir itu tamat SD dan hafal 30 juz. Karena bahasa Arab kan mereka memang bahasa mereka. Dan mereka udah intensif ya kalau gitu. Nah, kita ini dengan fun aja. 18 itu sudah target tertinggi. Tapi minimal kalau 10 aja udah melebihi yang target yang lain saya bilang. 10 juz saja sudah alhamdulillah orang tuanya. Jadi sebenarnya Al Azhar Cairo ini juga kayak semacam standar ya, tapi nggak baku. Bahwasanya anak-anak mereka itu diharapkan bisa menghafal Al-Quran. Tapi ada standar ya, nggak bisa setiap tamat SD harus sekian juz tuh nggak ada atau gimana rencananya? Jadi sebenarnya kita itu punya target untuk supaya mereka itu lebih banyak ya hafal, tapi dengan teknik yang tidak dipaksa. Oke. Jadi ada kan rata-rata apa berapa juz Mas Indra? Ada nggak riset sementara? Sekarang itu 5 ke atas. 5 ke atas? Iya. Jadi tamat SD itu 5 sampai 10. Ada yang 18. Ada yang 18. 18 juz. Mumtaz ya. Sudah beres. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kan yang kita dapetin adalah tekniknya bagaimana. Tekniknya. Nah, ini kan cuma masalah teknik. Artinya ketika kita bicara teknik kan kadang-kadang ada ada bagaimana gitu kan, efektif lah ya. Iya, shortcutnya gitu. Nah, jadi kita dapat shortcutnya dan itu alhamdulillah. Tapi saya kan nggak puas dengan hanya unggul di bidang keagamaan aja. Karena hidup ini kan juga ada perlu yang lain kan. Makanya sesuai yang saya bilang tadi, saya punya mimpi banyak. Saya pun passionnya pengen sekolah ini menjadi seperti halnya sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Karena saya kan sering keliling-keliling dunia, ngelihat sekolah-sekolah yang terbaik di dunia. Nah, saya di situ ambil semua yang terbaik. Akhirnya saya cek mana pendidikan terbaik, termasuk Finlandia, Inggris, Jepang, dan Mesir. Nah, jadi yang saya bilang pilar-pilar ini saya ambil baik-baiknya pendidikan mereka, saya bawa ke Al Azhar Cairo ini. Sehingga terbentuklah nih sekolah ini menjadi sekolah yang. Jadi Al Azhar Cairo ini adalah mix between West and East gitu kayak gitu, di mana antara duniawi sama akhirat nyatu gitu ya. Teknologi tinggi kan, kita sekolah sudah tinggi, tapi sekolah kita udah paperless kan, artinya sudah tidak lagi pakai kertas. Kita udah pakai iPad semua. Sudah pakai iPad semua. Anak one to one sudah pakai iPad. Jadi itu bahkan sebelum zaman Covid saya dengar itu ya. Iya, sebelum Covid. Dan kita menjadi sekolah Islam pertama yang terdaftar di iTunes U di California. Sekolah Islam pertama di Indonesia. Di dunia. Sekolah Islam pertama di dunia yang terdaftar di iTunes U. iTunes itu apa? iTunes itu ini platform pendidikannya untuk iPad Education di. Platform pendidikan untuk iPad Education di California. California.
Oke, jadi kita memang pertama kali ya pakai iPad sekarang. Iya. Kenapa mesti iPad, Mas Indra? Kenapa nggak pakai lain? Android Ya. Sebenarnya karena memang iPad itu nyiapin untuk edukasi. Oh, iPad untuk edukasi. Jadi mereka punya berapa juta buku di situ. Memang ininya bagus banget sih. Ya, satu. Yang kedua tidak kena virus. Yang keempat ya, pornografi juga tidak bisa masuk ke situ. Apps-appsnya tidak ada pornografi. Dan dia bisa dikontrol. Jadi anak-anak bisa direstrik kalau misalnya mau game bisa track, nggak bisa main apa-apa. Bahkan bisa dimatiin. Jadi gurunya bisa mengontrol iPad anak itu dari rumah. Walaupun anak itu di luar negeri, di luar kota, tetap bisa dicek oleh gurunya. Ketika ada something, pasti ada red notice gitu. Ini anak apa? Langsung panggil orang tua. Kayak gitu. Jadi nggak bisa, walaupun dikasih iPad, nggak serta merta dia bisa. Itu device untuk belajar. Device untuk belajar, nggak bisa main game. Awalnya anak-anak seneng kan, ini ada iPad sekolah. Iya, mikir. Ternyata sekolah, tapi ternyata fun juga. Artinya mereka merasa, ya daripada saya harus nulis sebagainya, ya mereka akhirnya seneng kan dengan device itu. Tapi mereka juga bisa nulis di situ, karena iPad kan bisa ditulis juga. Oke, walaupun digabung antara teknologi dengan dari sisi religiusnya religi. Saya dengar Al Azhar Kairo ini kan waiting listnya panjang banget Berapa tahun sih bisa waiting listnya tuh? Waiting list kalau sekarang 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi daftar itu lama. Saya dengar malahan ada ibu-ibu yang datang ngedaftarin anaknya masih di dalam kandungan. Gimana tuh? Belum punya nama. Ceritanya gimana? Karena takut sekali kalau nggak dapat kuota kan. Nggak dapat kuota untuk dapat sekolah di tempat kita. Playgroup ya? Dari PG, SD gitu. Mereka dia datang lagi keadaan hamil gitu? Iya. 5 tahun kemudian dia berdaftar. Iya, 4 tahun nanti ke depan itu. Anaknya nggak ada di sini katanya. Namanya sih nggak tahu. Bahkan namanya belum ada. Nama bapaknya aja yang tahu. Iya. Tapi kan intinya, saya bilang bahwa ke teman-teman, kalau kita buat sesuatu dengan passion, artinya kita nggak mikir untung-untung ininya. Apa sih kita keluarin aja, pokoknya semua jiwa dan raga kita itu untuk pendidikan terbaik yang kita ramu kan. Kita buat begitu sampai akhirnya kita pada titik yang memang passion itu membuahkan sebuah karya kan. Akhirnya orang melihat, wah ini bagus, maka orang rebutan. Kan rata-rata saya bilang bahwa kalau kita usaha ini sebenarnya jangan dulu ngitung berapa untung merugi, apalagi kalau baru mulai. Intinya kita terus buat yang terbaik aja dulu. Ya, we put our heart to our job ya. Pasti itu menghasilkan ya. Sesuatu yang passion itu beda. From the heart will touch the heart. Orang bilang kayak gitu. Sesuatu yang passion itu pasti mahal jadinya. Mahal, benar-benar. Jadi boleh tahu lagi, saya mau penasaran bener nih Mas Indra. Apa sih yang bikin orang sampai waiting list begitu lama, terus menjadikan Al Azhar Kairo ini istilahnya kayak quote and quote jadi sekolah favorit, the most wanted sekolah di Indonesia. Apa sih sebenarnya, apa sih Mas yang dicari oleh orang tua tuh? Jadi sebenarnya saya balik lagi kepada orang tua. Saya sebagai orang tua, apa sih yang saya inginkan dalam sebuah pendidikan itu? Ya kan? Kita mau dari fasilitas, dari bagaimana ininya, kurikulumnya, terus kira-kira anak-anak kita ini before afternya ada nggak gitu. Jadi kalau anak ini before afternya jelas gitu, masuk sekolah kita before gimana, setelah afternya setahun jalan tempat kita, terus anak ini menjadi sesuatu, itu sudah menjadi sebuah promosi yang baik buat kita gitu. Jadi orang tua itu akan mempromosikan lagi kepada teman-temannya gitu loh. Bahwa anak saya bagus banget sekolah. Gara-gara masuk di Al Azhar dia jadi orang yang berbeda pendidikannya, pengetahuannya, ilmunya, jadi segala macam. Kita inginkan anak kita pintar, ya kita harus buat anaknya pintar. Yang pasti kan akhlaknya yang pasti akhlak. Yang begitu akhlak ngikutin, ya pintar tuh ngikutin semua. Jadi kita ajarin dia dengan kebiasaan baik. Nah, itu kita adopsi dari Jepang gitu. Bagaimana dia ngantri, bagaimana dia tidak menyakiti orang lain, dia menghormati orang tua, menghormati gurunya, sebagainya gitu kan. Nah ini kita tekankan ke mereka, dan itu akan nyampe ke rumah dia. Bagaimana orang tua melihat anak saya nice banget gitu loh. Jadi di Jepang itu filosofi Jepang diterapkan dalam Al Azhar Kairo dalam sisi sebenarnya etika kepada orang tuanya. Sebenarnya yang di Jepang itu setelah kita teliti bahwa ini sebenarnya ajaran Islam. Tapi orang dia sebut Islam aja. Orang Jepang itu lebih Islam dari orang Islam. Lebih Islami daripada Islam. Sebenarnya kita kalau bisa jadi gitu, kita luar biasa. Makanya kita bilang kalau anak kita bisa seperti orang Jepang, ditambah dengan keimanan yang bagus, ya dia akan lebih bagus. Karena orang Jepang kan kekurangannya gitu. Kalau dia ini bunuh diri, kalau dia kecewa bunuh diri. Kalau kita enggak kan, kecewa itu biasa. Namanya ujian hidup itu biasa. Ya kan? Allah selalu katakan ujian itu tanda Allah cinta. Tapi kalau orang Jepang kalau kena ujian gitu, puni langsung bunuh diri. Dia nggak punya platform itu. Walaupun dia punya kelebihan dari sisi tadi ya, kayak disiplin. Kinerjanya, aimnya.
diajarkan untuk disiplin. Ya. Sholat segala Ya, macam ya, itu kan ya. disiplin. Sholat Ya, jam pagi, ya, bangun jam 4:30 Ya. untuk sholat subuh segala macam kan Ya. untuk jadi disiplin kan. Cuma mungkin orang Jepang ada mengadopsi tapi berbeda Ya. ini. Itu yang diambil dari Jepang. Tadi sebut juga dari Finland. Ya, Apa sih yang dipelajarin dari Finland Jadi itu? setelah saya dapatin hadis tentang Rasul bilang, carilah ilmu itu di seluruh penjuru bumi karena itu wasilah kan. Itu adalah milik umat muslim. Karena nanti kau cerita lagi tuh bagaimana sebenarnya umat Islam dulunya berjaya dan ilmu-ilmu pengetahuan itu semuanya bersumber daripada penemu muslim ya. Nah, jadi kalau misalnya Jepang itu terbaik ya kita cek sana. Ternyata ini sudah ada di Islam. Ya. Nah, terus juga pendidikan terbaik kalau kita ketik di Google pasti itu pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Itu pasti keluar Finlandia. Nah, kita juga akhirnya pengen belajar. Saya kan orang yang curious kan. Kalau memang itu passionnya, oh yaudah kita berangkat ke sana. Kita kirim guru ke sana. Kita stay di sana untuk belajar bagaimana anak ini belajar. Ternyata di situ fun kan. Anak-anaknya belajar dengan fun, dengan senang. Dan ternyata secara psikologis anak ini ketika dia seneng, tidak ada PR, apalagi tidak tertekan sekolahnya, dia lebih mudah menerima semua pelajaran yang diadakan oleh gurunya. Nah, termasuk juga syarat guru kita, nggak ada yang guru killer kan. Guru kita tuh adalah guru-guru yang friendly, guru-guru yang mengayomi, yang caring gitu loh. Apa kabar? Zaman saya dulu masih ada guru killer. Iya. Guru matematika tuh. Dulu iya gitu, Iya kan, makanya kita malas matematika kan. Pelajaran matematika gue langsung mendadak sakit. Iya, bisa begitu. Jadi ini sebenarnya nggak boleh lagi dalam pendidikan kita. Jadi saya tuh pengen membuat sesuatu yang kayak kan gini, orang-orang suka kita ini udah biasa begini gitu loh. Ya, jadi membenarkan yang biasa. Iya. Ya kan, bukan membiasakan yang benar. Membenarkan yang biasa, bukan membenarkan bukan membiasakan jadi, yang benar ya. Orang kan membenarkan yang biasa. Artinya udah begini bertahun-tahun gitu. Ya, tapi kan belum tentu benar. Belum tentu benar ya. Iya, tapi kan harusnya kita membiasakan yang benar. Biasakan yang benar. Nah, bukan kita mengkritik orang. Aku bilang kalau aku mengkritik susah. Jadi aku buat ini aja, platformnya sendiri. Kita ramu sendiri, kita nggak mau ribut, kita nggak mau cekcok ya ibaratnya peace aja ya. Iya, pokoknya kita bilang, wah ini jelek, ini salah. Saya nggak mau, pokoknya kita buat yang begini aja. Kita ramu, nanti bagaimana hasilnya, inilah yang akan keluar. Nah, makanya ketika hasilnya keluar dengan baik dan positif, maka orang-orang berduyun datang ke sekolah untuk mendaftar. Proven. Jadi anaknya itu masuk di sekolah Al-Azhar Kairo, proven. Jadi anak yang bagus, akhlaknya bagus, pinter, bisa ngapal Al-Quran, bisa ngaji, hafiz segala macam. Gitu apalagi sekarang kan susah nyari guru ngaji. Oh iya. Di sekolah kita udah paket, jadi udah nggak perlu ngaji lagi. Ya, jadi sekolah itu benar-benar dapat ngajinya, dapat ilmunya, dan bahkan sekarang saya dapat terakhir tuh anak-anak kita tuh juara dunia, baru terakhir di Hong Kong. Juara dunia? Apa? Di Olimpiade, sains sebagainya. Oh, sains ya? Iya, kemarin di Korea apa, Selatan, di Jepang. Matematika. Jadi Olimpiade dunia yang semua negara dunia ngikutin. Oke, tingkat SD. Tingkat SD dan SMP. SD dan SMP juara dunia loh. Juara dunia. Jadi sebenarnya udah juara dunia, pinter ngaji, apal lagi. Iya, jadi Al-Quran. anak-anak ini anak-anak yang mungkin cerdas kali, jenius kali Mas Indra anaknya. Nah, inilah dibilang kunci tadi. Ternyata kuncinya adalah Quran. Al-Quran. Ketika anak-anak sebelum membuka pelajaran, yang dibuka oleh anak-anak itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kunci ilmu pengetahuan. Maka ketika dia baca Quran, ilmu pengetahuan gampang. Dia biasa menghafal Quran banyak, santai, tenang, ya kan, gembira, menghafal rumus kecil bagi dia. Kita dulu kan susah ngapal rumus. Dulu ngapal rumus susah. Nah, iya, kalau anak sekarang ngapal 18 juz, Al-Quran udah encer otaknya. Iya, pagi-pagi begitu. Pagi-pagi udah diencerin dulu otaknya. Jadi justru gampang akhirnya kita tuh mengembalikan marwah-marwah daripada Islam itu sendiri. Pendidikan Islam itu kita kumpulin. Akhir daripada perjalanan saya keliling dunia untuk mencari pendidikan terbaik dunia, setelah kita rangkum ternyata ini adalah pendidikan Islam. Oke, pendidikan Islam yang berkualitas ini kalau menurut saya. Termasuk di Jepang nih, mumpung ingat nih. Sebelum pagi mereka belajar, mereka suruh sujud dulu. Sujud ya? Biar darahnya katanya encer otaknya. Masuk darah ke otak dulu, dari jantung ke otak. Iya, saya bilang kalau kita kan sholat duha. Sholat subuh, sholat duha, segala macam. Anak-anak sudah mulai pelajaran itu sholat duha dulu. Sholat duha dulu. Iya, otomatis anak-anak udah cerdas gitu. Iya, cerdas kayaknya. Mencermati perjalanan bisnis Mas Indra di Al-Azhar, walaupun sebentar ya, baru kenal itu ya. Ada nggak sih dukanya? Atau lebih banyak sukanya sebenarnya? Saya lebih suka duka dulu deh. Kalau suka itu kan gampang ceritanya. Kalau dukanya apa sih? Iya. Sebenarnya banyak sukanya. Artinya sekarang itu saya lebih tenang ya. Artinya
Dengan kita di sekolah Islam ini ya, ibaratnya kita juga sambil hijrah, belajar ilmu. Tiap hari kita menggali ilmu itu, ilmu agama. Ternyata luas sekali kan. Apalagi kita implementasikan dalam pendidikan, kan itu luar biasa. Nah kalau dukanya tetap ada. Makin banyak yang seneng, makin banyak juga yang nggak suka gitu loh. Makin banyak yang seneng, makin banyak yang suka terhadap sekolahnya maksudnya. Iya, iya, ada makin juga. Iya, ada juga haters kan, ada tetap ada kan. Iya, iya. Berarti kalau udah ada haters berarti udah bener itu. Udah bener. Kalau nggak ada haters berarti nggak ada kerjaan dia. Iya, 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 iya. Kalau udah ada haters sudah bener. Iya, iya, iya. Tapi ya semua kita rangkul ya, artinya sebagainya. Dulu waktu kita robah platformnya dari yang locally, yang Al-Azhar di Indonesia, kita jump to Al-Azhar Kairo. Wah itu sempat heboh juga. Heboh juga. Gaya-gayaan pakai nama Kairo gitu. Iya, orang-orang kayak nggak nyaman gitu. Kenapa? Saya bilang ya ini kan dalam rangka kita kan dinamis ya, harus berubah ya. Karena untuk kebaikan anak kita. Saya bilang saya nggak puas kalau anak ini cuma 1 juz hafal Quran di tamat SD. Apa beda saya dulu? SD biasa, SD negeri. Ya kan? Ya ini kan kita SD Islam, masa sih SD Islam cuma 1 juz. Saya bilang saya nggak puas. Saya bilang ini harus ada lebih. Nah, saya cek kemana-mana ternyata saya bilang ada. Di Mesir itu anak-anak tamat SD bahkan ada yang sudah hafal 30 juz. Itu biasa bagi mereka. Nah kita nggak usah banyak deh, 18 aja. 10 aja sudah luar biasa. Paruhnya aja kita. Iya, sudah luar biasa. Sepertiganya sudah luar biasa. Nah, jadi duka-dukanya ya sempat itu demo. Di demo. Iya, ada demo dari mana? Orang tua yang nggak suka, orang tua yang nggak suka bahwa perubahan-perubahan nggak nyaman ya, nggak nyaman aja. Mungkin dia nggak tahu kan. Ada juga yang bilang bahwa ya udah kita lihat aja setahun nih. Kalau jelek kita keluar. Kalau bagus ya udah stay aja. Kalau sama aja kita lihat-lihat lah. Gitu. Sekarang Al-Azhar Kairo ini ada berapa cabang Mas Indra? Cabang itu udah dari Aceh sampai ke Bali sekarang. Total jadi berapa? Ada sekitar 10-an ya. Ada 10 lebih lah sekarang udah. Akan masuk lagi yang sekarang ini. Ya, yang di tempat kita sekarang ya, di masjid di kompleks Citra Grand City ini Palembang. Nah ini saya dengar mungkin yang terbesar di Al-Azhar Kairo yang bakal terbesar ya. Bapak Ibu teman-teman guys ya teman-teman sekalian kalau belum terinformasi ini buka nih Mas Indra bekerja sama dengan manajemen Citra Grand City. Kita akan bangun suatu sekolah dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA mungkin ke university kalau suatu saat ya insya Allah. Itu total lahannya sekitar 15 sampai 20 hektar. 15 hektar minimal 15 hektar. Tahap 1 ya. Tahap 1 ya dengan fasilitas olahraga yang luar biasa ya. Ada sepak bola, rencananya ada basket, bulu tangkis segala macam. Golf range kan? Golf range, berkuda segala macam, panahan, renang. Nah, sebenarnya bisa cerita nggak? Bagaimana awal muasal kerjasama bisa istilahnya kawin sama Citra Grand City ini gimana ceritanya? Ya, intinya kalau saya itu kan orangnya passion tadi kan, ibaratnya never stop ya. Sampai akhirnya saya tuh karena sering keliling dunia ngeliat sekolah-sekolah terbaik di dunia itu, maka saya bilang saya pengen banget nih making history. Jadi history and legacy kan. Legacy ya, artinya usia saya sudah masuk ya 40 sekian kan. Bukannya tadi ngomong 27? Iya, turun. Sisanya kali. Jadi saya rasa saya sudah harus mempersiapkan sesuatu yang ya sebuah karya lah ya ibaratnya untuk nanti kalau mati ada peninggalan lah. Jadi sudah tidak bisnis lagi orientednya, jadi sudah pengen legacy. Jadi impian saya itu ada membuat sekolah yang memang seperti halnya sekolah yang kita impikan. Sekolah di luar negeri? Iya, karena kita sering lihat sekolah bagus yang hektaran gitu kan, luas banget, yang masuknya tuh harus pakai mobil golf ke sana tuh, naik sepeda tuh, nggak bisa jalan kaki gitu. Saking gedenya. Saking gedenya, tempatnya nyaman, asri sebagainya. Nah, saya kan sempat kemarin nyari-nyari, itu yang ada di kilometer 7 kan kita mau bangun kemarin, tapi ternyata lahannya kurang besar. Ya mungkin kita buat apalah something di situ. Tapi ketika pas kemarin ketemu sama Mas Taka itu kemudian manajemen Citra Grand juga pengen mencari sekolah dan akhirnya matching. Saya bilang ini kayak kawin, kayak mur ketemu baut tadi. Jadi apa yang saya inginkan dari sebuah pendidikan itu ternyata memang sudah ada lahan. Yang paling susah itu kan cari lahannya. Karena itu kalau dalam pembangunan, dalam real estate, dalam properti, akuisisi lahan itu yang paling tinggi. Kalau gedung itu kita masih bisa akalin. Artinya misalnya kita mau pengen kayu kayak gini, oke ganti aja kayu yang model kayak gini. Maunya keramik, ini kemahalan, ganti keramik yang model kayak gini. Tapi kalau tanah itu nggak bisa ganti-ganti. Saya mau tanahnya di situ. Ya kalau nggak dapat di situ ya mesti di sana. Itu dua hal yang berbeda ya. Akuisisi lahan. Jadi sekarang benar-benar udah ini on progress dan cepet kayak kilat gitu ya. Prosesnya baru 2 minggu ya. Hampir 2 minggu selesai semua ya. Sudah. Sekarang sudah tinggal
desain ini, mungkin dalam minggu depan juga Pasatnya sudah jadi. Yayasannya udah ada. Yayasan sudah jadi. Yayasan ini sudah kita buat yayasannya khusus yang di Citragen. Terus yang lain-lainnya sudah. Apa sih sudah kita dalam benaknya Mas Indra kelebihan, sekali lagi saya mau, kelebihan Al-Azhar Kairo di Citragen ini dibanding dengan yang lainnya? Apa? Jadi Al-Azhar Citragen ini adalah Al-Azhar yang diimpikan oleh semua orang lah sebenarnya. Apa yang saya inginkan, apa yang orang tua inginkan itu sebenarnya sudah ada di sini semua. Nantinya akan ada kita buat di situ. Jadi anak-anak pun ketika masuk bahwa ini sekolah aku gitu loh. Ini sekolah aku banget gitu loh. Gue banget. Tampil depan tuh udah dengan lapangan sepak bola ya. Bukan futsal yang kecil ya, tapi lapangan sepak bola yang menghijau di depan sekolah, di dalam lingkungan sekolah dengan hall yang besar. Dengan lapangan olahraga yang luas, lengkap gitu kan semua, ada kolam renangnya semuanya, dengan gedung yang luas, mewah gitu kan, dan insya Allah ya nggak mahal. Artinya kita cari harga-harga yang low cost impact. Iya, bisa terjangkau ya. Karena teman-teman saya kemarin di FES-nya melihat bahwa sebenarnya pendidikan yang kita usung ini sebenarnya nilainya jauh di atas daripada yang dibayarkan sekarang. Artinya orang sekarang value-nya tuh jauh di bawah dari di atas yang dibayarkan. Iya, worth it banget. Bahwa artinya sebenarnya kita bisa jualnya 100 juta, tapi kita cuma jual dengan 20 juta. Wih, berarti 5 kali lipat ya. Bahkan ada 150 juta dengan yang sama. Kalau dibandingkan dengan kayak seperlimanya seperti ICM itu kan 150 juta. Nah, nanti kita tuh nggak segitu gitu. Kita lebih murah ya. Murah kita tuh pasti murah. Di bawahnya karena setengahnya. Ada unsur sosialnya itu. Kita kan maunya legacy. Jadi kita nggak cari uang di sini, tapi kita mau cari ini sebuah amal jariah, sebuah legacy kita. Kita pengen ini menjadi sebuah karya kita gitu, 15 hektar di atas lahan dengan total 600 hektar. Luar biasa. Masya Allah. Itu menjadi the biggest school in South Asia. Will be the biggest ya. The biggest school Islamic school in South Asia. Kalau di Indonesia pasti nggak ada lawan ya. Nggak ada lawan ya. Tapi kalau Southeast Asia mungkin ya. Itu juga. Kelasnya kalau 600 hektar itu kan sama kayak UI kan. Sebesar UGM gitu kan. 600 hektar itu kan segitu. Jadi kita bisa bilang bahwa ini berdiri di atas kawasan 600 hektar. Yang satu pemilik kan. Artinya Citragen. Kawasannya juga elit, aman, nyaman, asri segala macam. Nanti juga rencana kita mau bikin masjid yang rada bagus juga. Masjid yang terbaik ya. Terbaik ya kayak gitu. Seperti ini kan udah sebaik banget. Kalau Citragen ini kan ternyata punya masjid yang keren gitu. Keren. Aku juga dulu sebelum saya tahu tentang Citragen ini, saya kan jogging di sini, Mas Indra, dan saya baru sadar bahwasanya kompleks sebagus dan semewah ini di Palembang punya masjid yang bagus banget. Iya, nggak nyangka kayak gitu ya. Nah, oke, Mas Indra tadi bicara tentang itu. Kalau seandainya kalau saya itu sebenarnya masih belum puas nanya tentang journey-nya Mas Indra sebagai seorang entrepreneur. Tadi kan udah dibilang pernah sekali ditipu. Nah, bukan sekali, sering. Oh, sering. Tapi yang paling ingat ditipu. Itu contoh aja, contoh. Contohnya konser waktu konser Sheila on Seven. Mungkin nilainya gede ya karena hampir 3 bulan. Ada lagi nggak Mas yang selalu diingat, aduh kayaknya gua ini banget ya? Ada. Sampai sekarang pun kan kenapa aku salah satu meninggalkan dunia IO itu? Karena dulu ada lagi, lebih besar lagi. Gimana? Jadi saya itu konser tiap hari. Konser? Tiap hari. Masih ingat bandnya apa tuh? Semua band di Indonesia itu konser tiap hari. Jadi bayangin, di 365 hari, saya itu 200 kota. 200 kota? Konser tiap hari. Terus? Free-nya paling jual lebaran doang. Nah, ini kan besar ya, big money, ibaratnya big konser kan. Jadi di 200 kota ini, pembayaran kan luar biasa. Itu kelasnya kan nasional semua artisnya kan. Jadi memang besar, big banget. Nah, pembayaran itu macet tuh. Macet. Pelan-pelan macet. Nah, mungkin itulah akhirnya aku merasa kecewa juga kok dunia ini aku sudah mati-matian habis-habisan ya. Tapi nggak ada. Tapi ternyata tidak. Itu mungkin kurang barokah tadi ya. Makanya akhirnya Allah kasih saya untuk ngurusin sesuatu yang lebih barokah. Sekolah ya? Iya, artinya ini hijrah juga. Ini titik balik juga nih. Dalam kehidupan saya ketika dulunya hura-hura, sekarang harinya untuk. Tapi lebih tenang nih sekarang jadi. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya tuh bersyukur banget ketika Allah kirimkan saya untuk ngurusin sekolah ini. Padahal dulu aneh kan. Saya kan bilang ke teman-teman, termasuk almarhum Uje kan. Ya Uje mau buka Ustadz Uje almarhum Uje, dia mau buka sekolah. Saya bilang, kamu mau buka sekolah, enak kalau kamu ini Ustadz. Saya bilang, kalau saya gimana? Oh bisa katanya. Kamu kan IO, berarti harusnya bisa. Kenapa?
Loh, yang ngundang saya di sini siapa? Yang buat panggung siapa? Yang buat siapa? Yang buat yang bawa sound system siapin acara siapa? Kamu kan? Nah, kamu tinggal undang ustadz. Kamu tinggal bangun gedung, kamu undang guru terbaik. Jadilah sekolah itu. Bukan kamu kata yang ngajar. Dulu waktu pertama kali bangun sekolah masih nggak tahun berapa, terus mulai dengan berapa murid tuh waktu itu? 2012. 2012 kita bangun starting itu sekitar 9 tahun ya, lalu. 9 tahun kita buat. Nah, itu muridnya berapa pertama kali daftar? Penuh langsung. Oh. Ya pertama saya memang pakai brand yang ada nama brand, satu, ya? Yang kedua orang tuh di Palembang ngelihat bahwa percaya kan bahwa ketika yang buat ini ada orang semua orang baik gitu ya, yang nggak pernah yang sering ketipu. Iya, yang sering ketipu yang nggak pernah nipu orang artinya. Ini orang yang ibaratnya ya dulu nakal-nakal remaja lah ya, nakal-nakal begitulah. Ya orang gitu ya. Iya, orang seneng. Namanya juga remaja. Cuma nakal remaja biasa, tapi bukan yang sifatnya kriminal atau sebagainya. Artinya ada menjadi satu ikon dari mereka, ikon daripada masyarakat di Palembang itu bahwa satu ciri orang yang ternyata sukses lah ibaratnya kan, bisa jadi panutan ibarat. Salah satu begitu. Ini kita udah mau masuk ke akhir sesi Mas Indra. Jadi happy ya sekarang saya sendiri kalau saya sih mewakili teman-teman dari Citra Grand City ya. Welcome Al-Azhar Kairo udah bisa kerjasama lah ya. Kita sama-sama mau meningkatkan mutu level pendidikan sekolah kita ya di Palembang khususnya supaya bisa jadi lebih baik lagi. Saya tuh happy banget dengar bahwasannya visinya Al-Azhar Kairo itu bisa membuat anak itu punya nggak hanya kayak robot gitu ya, pinter tapi akhlaknya malahan nggak ada. Apalagi zaman sekarang anak tuh rata-rata kan sangat engage sama device-nya main game aja segala macam ya kayak gitu. Tapi rupanya mereka juga bisa punya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama yang baik. Nah nih Mas, ada nggak hal lain? Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada nggak hal lain mimpinya Mas Indra? Katakanlah ini sudah terwujud, bikin sekolah bagus, keren, besar, fasilitas olahraganya lengkap, muridnya banyak. Masih ada mimpi lain nggak selain yang ini? Kira-kira ada nggak mimpi yang, aduh gue kepengen kayak gitu deh suatu saat? Aduh, ada nggak? Apa lah kira-kira? Apa ya? Pengen masuk surga. Oke ya, pengen masuk surga. Jadi teman-teman, kita akan ketemu insya Allah suatu saat ketemu Mas Indra lagi. Mudah-mudahan di surga gitu ya. Bikin sekolah Al-Azhar. Iya, bikin sekolah Al-Azhar. Ya, salah satu buat sekolah ini adalah bisa. Ya, kita belajar agama, kita hijrah, kita ya paham lah dengan agama. Akhirnya kita bisa sharing, bisa dakwah, bisa ngajak teman-teman, terutama di komunitas artis-artis saya ajak tuh rombongan Ari Untung tuh rombongan di nanti diajak dong ke sini. Ya, itu kajian musyawarah, kajian itu kan Muslim United, kita buat Islamic Festival itu sering kita buat bareng-bareng artis. Sekarang artis juga banyak yang hijrah rame. Nah, itu salah satu yang kita pengen juga. Wah, ini banyak teman-teman yang support ya. Nanti kalau pelantikan peresmian sekolah diundang semua tuh teman-teman. Iya. Oke, jadi teman-teman sekalian terima kasih ya sudah nonton interview singkat saya dengan Mas Indra Bunayu, pembina Yayasan Al-Azhar Kairo di Palembang dan di Indonesia pada khususnya. Dalam rangka kita sebentar lagi kita mau akan launching sekolah Al-Azhar Kairo di Citra Grand City di Palembang. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Ketemu lagi di Topik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.